Piring terbang belum ya, jangan sampai ya. Jangan sampai. Piringnya Ini terbatas berbahaya. soalnya. Sayang piring. Kan kalau misalkan dalam kondisi begitu, dia butuh teman untuk ngobrol, butuh teman curhat. Sementara Pak Funi kalau lagi stres butuh Waktu tenang. untuk istirahat, untuk tenang terlebih dahulu. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Ini kita contoh membahas dari mereka dulu tipe saja ya. kepribadian, iya. Prinsip yang kita pegang dalam hidup ini sangat menentukan bagaimana kita bereaksi pada saat kita menghadapi masalah. Saya dan istri saya agak mirip dengan mereka. Cuman kalau saya bedanya, saya kalau ada masalah memang pemikir, tapi saya lebih dominan dibandingkan Pak Funi. Nah, maksud saya begini. Waktu saya pernah marah tuh sampai begini. Contoh saja. Saya tahu kalau istri saya lagi stres, lagi marah, dia butuh teman ngobrol. Kalau saya lagi stres, lagi marah, saya butuh waktu tenang, menyendiri, baru saya bisa selesaikan. Nah, beberapa waktu lalu berantem, Bu. Contoh kasus. Waktu berantem, awalnya ngobrol biasa, baik-baik. Karena ngobrolnya kebanyakan berantem, Bu. Hal-hal yang nggak perlu jadi berantem kan. Waktu dia sudah ngobrol hal-hal yang menurut saya sudah mancing emosi saya mulai emosi. Akhirnya dia ngomong terus kan, saya mulai panas dalam hati. Saya simpan, saya tahan dulu. Sudah saya nggak tahan lagi, saya bilang, sebentar. Kamu kan kalau stres butuh ngobrol, saya butuh tenang. Saya tenang dulu, saya keluar dulu sebentar. Makan jeruk, putar TV sebentar. Saya pikir, nggak boleh begini. Istri saya kan kalau stres butuh ngobrol. Kalau saya tinggal gini, dia tambah stres, gitu kan. Saya matiin TV lagi, saya masuk kamar lagi, saya bilang, yuk kita ngobrol sekarang. Gimana? Nah, pola pikir kita dalam mengenali pasangan itu sangat mempengaruhi reaksi kita. Coba kita lihat tadi, misalkan contohnya. Kalau orang yang biasanya seperti Pak Funi butuh waktu tenang, menyendiri, itu tipe pemikir, Bu. Nah, tipe pemikir ini biasanya gampang menyimpan sakit hati, menyimpan dendam atau ada harus membuka data gitu loh, Mas ya. Kalau berdebat harus ada alasan yang jelas. Perlu nggak kita berdebat gitu kan? Nah, kalau nggak ada alasan berdebat, dia nggak mau berdebat sebenarnya. Nah, itu Tidak suka konfrontasi begitu ya. Iya. Nah, coba kita lihat tadi mereka katakan bahwa penyebab pertengkaran mereka seringkali masalah hal-hal yang sepele. Pertengkaran besar itu seringkali dimulai dari hal-hal yang sepele yang seharusnya tidak perlu dipertengkarkan. Iya. Tetapi kenapa pertengkaran besar itu sudah Bisa bisa terjadi? Karena seringkali ada sesuatu yang belum beres di dalam hatinya. Masalah kecil dibiarin, masalah kecil dibiarin. Apalagi orang yang nggak suka konflik, ya sudahlah, bagi dia selesai. Bagi dia selesai. Bagi Ibu Yeni nggak selesai. Bagi Pak Funik selesai. Sering ngerasa gitu nggak, Bu? Iya. Iya. bagi Pak Funik ya udah selesai, tapi bagi dia belum selesai. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus meledak, bahaya. Kalau tidak ada komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Mungkin pulang kerja misalkan, ini contoh kasus yang kita ambil agak sedikit ekstrim. Pulang kerja, Bu Yeni lagi nyuci piring. Pak Funik tuh nggak bantu nyuci, cuma lihat lagi cuci ya, udah balik. Itu bisa berantem, dia bisa marah. Kenapa? Karena sudah jengkel. Sudah aku susah-susah ngurus anak. Malam sudah bergadang-gadang, maksudnya jagain anak, nyusuin anak dan berbagai macam. Dia pulang cuma gitu. Coba ngerti kek, bantuin kek. Nah, kenapa hal itu bisa muncul? Terakumulasi. Dia sudah berpikir suamiku ini memang orangnya tegaan, suamiku ini memang dari dulu orangnya nggak pengertian apa sebenarnya. Waktu dia mencap seperti itu sangat berbahaya, Bu. Itu. Jadi akumulasi dan praduga. Praduga. Nah, waktu menghadapi konflik seperti itu, belum lagi plus harga diri. Sudah tahu kita lagi emosi, lagi marah, kita kan kalau kita marah kadang kan kita bisa waras ya, dalam arti kita sadar kok kita yang salah kadang-kadang. Nah, seharusnya kalau saya menyadari saya salah, saya harus datang kepada pasangan saya minta maaf, bener nggak? Tapi seringkali kita nih gengsi, para pria khususnya gitu kan, aku kan kepala, istri harus tunduk dong sama aku gitu kan, gengsi. Nah, jadi pertengkaran itu seringkali mencari siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau pertengkarannya seperti gitu, kita mencari siapa salah, siapa benar, siapa menang, siapa kalah, itu akan mempertajam konflik dalam rumah tangga suatu saat nanti. Kenapa? Karena yang salah, misalkan Pak Funik ngalah terus. Misalkan Pak Funik bilang, salah lagi aku.
salah lagi. Atau sebaliknya lah, Bu Yeni aja yang suka ngomong kan, Pak Funi, kamu tuh salah gini-gini, misalkan Pak Funi berkata gitu, salah lagi. Akhirnya malas ngomong. Sudah malas ngomong, dia pasang benteng. Akhirnya waktu dia pasang benteng dan dia nggak mau ngomong lagi. Nah, kalau kita mencari komunikasi jadi terputus begitu ya Pak ya. Terputus dengan pola pikir masing-masing. Kenapa? Karena yang dicari menang kalah, salah benar. Seharusnya waktu kita bertengkar itu bukan mikirkan siapa menang, siapa kalah, siapa yang duluan minta maaf atau apa, tapi yuk kita temukan solusi. Kalau aku salah, aku ngakuin kesalahanku, aku minta maaf, gitu kan. Tapi kan nggak cukup hanya diminta maaf sebenarnya. Temukan solusi, temukan jalan keluar dalam hidup ini. Kalau kita nggak menemukan jalan keluar di sini, nah ini yang bisa berbahaya. Tapi bagaimana kalau kondisinya itu salah satu pihak saja yang berkeinginan untuk mencari jalan keluarnya dan berkeinginan untuk membangun komunikasi, sementara di lain pihak pasangannya begitu ya, justru membangun tembok setinggi-tingginya, bagaimana caranya untuk lebih baik nggak usah komunikasi deh sama kamu. Nah, karena kalau komunikasi pasti ribut gitu loh. Tanpa disadari kan gitu, karena dia sudah membangun tembok seperti itu, sebenarnya bukan pasangannya bangun tembok, siapa yang bangun tembok? Dirinya. Karena dia berpikir, daripada aku ngomong ribut, nggak usah ngomong lah. Oh, pasangannya nggak apa-apa sebenarnya. Pasangannya tipe kalau ada masalah butuh waktu berpikir, bukan berarti dia tidak bertanggung jawab, bukan berarti mengabaikan. Iya. Ada malah orang yang ada masalah butuh waktu untuk tidur, kesannya cuek banget kan. Bagi tipe seperti ini, wah ada masa kok bisa-bisanya tidur, heran. Gitu, apa nggak cinta lagi gitu ya? Pasti jadi praduganya main ke sana ya. kan, rasanya seperti Rasanya tidak cuek. dicintai, seperti dicuekin gitu. Padahal lain, dia melepas stresnya dengan cara tidur. Kalau Bu Yeni melepas stresnya dengan cara ngomong. Mungkin Pak Funi juga heran, istriku ini lagi ada masalah ngomong, terus sudah tahu ngomong tuh salah masih ngomong, terus bagi dia juga heran. Dan mungkin menyakitkan juga bagi sisi Pak Funix begitu ya. Betul. Karena kata-kata yang disampaikan oleh orang yang sedang marah pasti tentunya juga akan tajam begitu. Iya. Makanya saya ingin katakan, kalau suami itu diam, bukan berarti dia nggak bisa dilukain. Kalau suami itu mengalah, bukan berarti dia nggak bisa dilukain. Kadang-kadang, misalkan terjadi perbedaan kepribadian seperti ini, Ibu Yeni ngerasa betul saja, sikat saja terus. Padahal di sana sudah terluka, sudah babak belur, cuman nggak bisa ngomong karena dia tipenya nyimpan dalam hati. Nah itu menjadi problem. Ada yang tipe seperti Pak Funi, yang mungkin kalau ada masalah tidur. Tapi ada orang yang tipe pemikir, mungkin kalau ada masalah dia cari akar permasalahannya sampai gimana, atau cara dia stresnya baca buku mengatasi stresnya. Kalau seperti Bu Yeni ngomong, ada lagi orang yang kalau dia stres, lagi marah, dia meledak-ledak. Nah ini kalau nggak dewasa bahaya. Kenapa saya katakan kalau nggak dewasa bahaya? Dia akan melukai banyak orang. Nah orang yang seperti gini dia seharusnya kalau lagi stres cari kegiatan olahraga. Melukainya tidak hanya secara kata-kata tetapi juga secara fisik begitu bisa ya? Secara fisik kalau dia tidak dewasa. Tapi kalau dia cukup dewasa dia nggak akan begitu. Kita makin dewasa, makin bertumbuh kan harus makin bisa kontrol emosi. Iya. Saya salah satunya tipe yang kalau marah cukup meledak-ledak. Nah, saya sudah menyadari setiap kali saya marah meledak, istri saya yang terluka sebenarnya. Jadi karena saya menyadari kalau saya marah meledak, istri saya terluka, saya yang rugi. Akhirnya saya mau marah, saya ngerem. Saya larikan ke yang lain dulu. Istilahnya misalkan nonton TV kah, jalan kah, atau ngapain kah, atau naik motor kah, teriak kah di jalan atau apa, macam-macam. Caranya setelah itu keluar, baru bisa pulang ngatasin lagi. Ya, dari tadi gitu ya, kita kelihatannya banyak membicarakan tentang tipe kepribadian pasangan gitu. Nah, gimana sih Pak kita cara boro-boro gitu ya, kita mau mengenal tipe kepribadian pasangan, orang kita aja kadang-kadang tidak mengenal siapa sih diri kita dan apa sih yang kita mau pada saat kita marah, apa sih yang kita pingin pasangan kita lakukan kepada kita gitu. Gimana caranya? Begini Bu, sebenarnya waktu kita ingin mengenali kepribadian pasangan kita, style pasangan kita, itu bisa terjadi kalau ada bangun komunikasi. Ibu pinginnya gimana sih? Saya pinginnya bagaimana sih? Cuman kadang-kadang komunikasi yang dibangun pun kan karena nggak mengenali style, akhirnya bingung. Agak rancu. Nah, ada tools, ada alat yang bisa membantu mengenali siapa kita, bagaimana cara kita membuang stres,
bagaimana cara kita pada saat kita marah dan bagaimana kita seharusnya, bagaimana kita dalam kinerja, dalam kepemimpinan, dalam sebuah organisasi. Apakah saya cocok bekerja di belakang meja, atau saya cocoknya di lapangan sebagai marketing, atau apa macam-macam itu ada tesnya sebenarnya. Nah, ada toolsnya. Saya dulu waktu awal mau menikah dites pakai gitu. Waktu dites, apa yang ngomongkan oleh konselornya persis. Memang sesuai dengan pribadi Bapak gitu ya. Waktu sesuai, saya pikir sakti banget dia. Padahal nggak sakti. Kenapa? Karena saya yang sudah beritahu saya itu begitu loh, maksudnya. Dari mana? Dari ngisi tes. Dari ngisi tes akhirnya kami di konseling diarahkan kalau berantem sebaiknya saya bagaimana, sebaiknya istri saya bagaimana, dalam membuat keputusan sebaiknya bagaimana, istri saya bagaimana, dan seterusnya lah. Dibimbing, dikonseling, akhirnya sudah menemukan style sendiri dalam pernikahan. Di mana sih Pak kita bisa menemukan tes yang seperti itu? New Life punya nggak Pak? Ada banyak sebenarnya. Ada kalau kita melihat buku-buku dari buku-buku psikologi, buku-buku kepribadian ada banyak. New Life ada. Kita akan bisa bantu kalau misalkan Anda cuma ingin mengenali Anda ini stylenya bagaimana dan bermacam, kita akan coba bantu. Ada biaya yang harus dibayarkan? Tidak ada. Sama sekali tidak ada? Sama sekali. Cuman itu cuma untuk membantu mengenali saja. Membantu mengenal diri sendiri dan juga kalau untuk pasangan boleh? Ya, misalnya justru lebih bagus pasangan. Kalau pasangan sehingga ada konflik asal kita mengisinya dan jujur, kita akan bisa menemukan kepribadiannya. Cuman kalau Anda yang mau profesional banget, yang benar-benar dalam banget, carilah benar-benar yang pakarnya. Ya. Tadi bagaimana caranya Pak? Kalau konflik itu ternyata di dalam rumah tangga begitu ya, di dalam keluarga itu antar sesama pasangan gitu udah saking dalamnya sehingga komunikasi ini sudah sangat sulit terbina begitu. Bagaimana jalan keluarnya Pak? Justru kalau sudah istilah saya terlambat, sudah melukainya sangat dalam, itu butuh pihak ketiga membantu. Pihak ketiga itu bukan will atau pil yang lain maksudnya, tapi maksudnya adalah butuh konselor, baik itu dari tokoh agama atau orang yang mengerti tentang kepribadian, orang yang mengerti memberikan jawaban kepada Anda. Kalau Anda berusaha sendiri rasanya itu malah bisa memperuncing. Tentunya ini dibutuhkan satu kerendahan hati untuk mau diberi masukan. Berarti boleh ya Pak, seandainya kita sedang mengalami satu permasalahan nih dengan rumah tangga kita, boleh kita menceritakan, mohon maaf misalnya keburukan pasangan kita kepada pihak ketiga, itu sah-sah saja? Begini, ada baiknya kalau kita mau cerita kita sepakat. Maksudnya, sepakat dengan pasangan? Pasangan kalau memang nggak bisa, ya pilih orang yang dapat Anda percayai. Kalau Anda cerita ke sembarang orang, tetangga cerita ini, cerita itu, cerita sementara Anda sedang konflik, itu akan memperkeruh. Tapi kalau misalkan Anda memang sudah selesai, ya menurut saya tidak terlalu masalah. Cuman itu pun tergantung hati Anda, no problem. Tapi yang paling penting kalau Anda mau cerita, pilihlah orang yang dapat dipercaya, yang bisa menyimpan rahasia Anda dan bisa memberikan masukan yang sehat. Bukan sembarang pilih. Ya. Ya, baik. Sepertinya kita harus ingatkan kembali kepada pemirsa, acara ini kami kemas khusus untuk Anda pemirsa. Jadi bagi Anda secara khusus yang saat ini mungkin Anda merasa sepertinya kehidupan rumah tangga Anda sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Atau mungkin Anda merasa pasangan hidup Anda yang seharusnya bisa menjadi pelindung bagi Anda, tetapi justru banyak sekali melukai Anda. Tidak hanya secara perkataan, tidak hanya secara hati, tetapi juga mungkin perlakuan-perlakuan kasar, kekasaran fisik seringkali Anda terima. Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan program ini, karena memang